Ya, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman pemuda dan remaja Kom 20. Di saat ini, orang yang boleh melihat video ini diharapkan tetap menjaga terampai keadaan di sana dengan tetap terampai kanan sama yang beribadah. Orang ada Alkitab di samping orang, maupun juga dalam rumah orang mungkin ada tempat tersendiri yang orang boleh berkonsentrasi akang. Jadi di malam hari ini, sebelum orang memulaikan ibadah pada saat ini, kita angkat satu pujian yang berkata, naikkan doa pada Allah, dan apa yang berikutnya. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus, sembah Dia yang di surga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa untuk membuka ibadah pada saat ini. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu, sehingga di malam hari ini kami seluruh anggota pemuda dan remaja Kom 20 yang boleh menyempatkan waktu untuk bersekutu bersama-sama dalam ibadah pada saat ini, ibadah dalam bentuk online yang kami boleh akses bersama-sama. Bapa dalam kerajaan sorga, Engkau sertailah seluruh jalannya peribaratan, dan kiranya Engkau menyertai kami semua yang berada di rumah dan juga dimanapun kami berada saat ini. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di malam hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Nehemia pasal 1 ayat 9 dan ayat 10. Mari teman-teman kita membaca secara bersama-sama. Teman-teman bisa membaca dalam hati di rumah masing-masing, dan pada saat ini saya akan membaca ayat ini untuk teman-teman sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Nehemia bagi orang Israel. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umat-umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya, demikianlah pembacaan kita pada saat ini. Berbahagialah bagi mereka yang mendengarkan dan juga melakukannya. Amin. Teman-teman yang diberkati Tuhan, pemuda dan remaja Kom 20 dimanapun teman-teman ada saat ini, orang boleh berjumpa kembali karena beberapa minggu yang lalu, bahkan berbulan-bulan yang lalu, orang nyendak melaksanakan ibadah khusus di Kolom, karena di minggu-minggu sebelumnya tentu orang tahu di Aras Jemaat juga sedang melaksanakan ibadah secara virtual atau ibadah online. Tapi di malam hari ini puji syukur kepada Tuhan karena di saat ini orang boleh melaksanakan ibadah walaupun dalam khotbah dalam bentuk video ini. Saya yakin dan percaya bagi teman-teman yang mendengarkan pasti boleh mengikuti dan juga dapat berkat dari khotbah maupun ibadah pada saat ini. Teman-teman, dalam perenungan saat ini
Israel sebagai bangsa pilihan yang telah mengalami banyak peristiwa yang mendidik mereka untuk tetap setia di dalam Tuhan. Dalam pembacaan ini, melalui para nabi dan para pemimpin, mereka telah mendengar keinginan Tuhan untuk dapat diberlakukan dalam kehidupan mereka. Kumpulan hukum dan peraturan telah diperdengarkan kepada mereka untuk mengarahkan mereka pada jalan yang benar sesuai kemauan Tuhan, di mana ada dosa dan pemberontakan pada hukum Tuhan. Di situ ada hukuman, di mana ada kesetiaan dan hidup yang benar. Di situ juga akan ada pahala. Teman-teman, dalam doa Nehemia yang telah saya baca, ada terungkap 3 fakta yang seperti ini. Kesadaran tentang kebesaran Tuhan mengantarnya untuk berucap dalam doa yang orang dapat bisa kutip kata-kata firman yang telah disampaikan Tuhan melalui Musa seperti ini. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih. Kemudian Nehemia melanjutkan penjelasan tentang tangan Tuhan yang kuat dan kekuatannya yang besar yang telah membebaskan umat Israel. Yang berarti kesimpulannya teman-teman, jika orang setia dalam Tuhan, tangannya yang kuat dan kekuatannya yang besar pasti menyertai orang semua, pemuda remaja yang orang alami saat ini toh. Kita yakin teman-teman sekalian ada TV, ada gadget tuh yang memiliki kuota internet, atau teman-teman sebagian yang pakai wifi, yang dimana orang keadaan sini masih dikatakan pandemi. Saya yakin dan percaya bagi teman-teman sekalian yang mendengarkan khotbah ini secara pribadi, kayak cat harap you guys muni boleh dalam keadaan yang baik. Kita harap orang kesehatan boleh terjaga dan tetap orang boleh mau usahakan tetap hidup sehat, tetap beraktivitas, biarpun cuma di rumah, tetap jaga kesehatan. Dan juga keadaan seperti ini ya tentu akan sangat sulit bagi sebagian orang teman-teman pemuda yang sudah bekerja. Ada contoh Kak Nova, ada Fiona, dan juga teman-teman lain yang mungkin bekerja yang kita sudah dapat cuma satu persatu. Yang orang keadaan di sini, ketika orang keluar rumah, orang merasa khawatir dan was-was tuh. Iya, karena dalam keadaan saat ini pemerintah selalu tegaskan tetap di rumah, tetapi orang tidak bisa meninggalkan orang pekerjaan hanya di dalam rumah, atau tidak mungkin. Nah teman-teman, disinilah firman Tuhan yang telah orang baca bersama dan juga orang boleh mendengarkan saat ini memberikan kekuatan kepada orang akan kekuasaan dan kehebatan Tuhan. Ketika orang percaya, Tuhan pasti menolong orang teman-teman. Dalam keadaan saat ini pasti orang ada rasa khawatir tentang orang kesehatan, tentang orang secara finansial, secara ekonomi, dan orang pasti ada kekhawatiran tentang itu. Nah teman-teman, sama juga yang dialami bangsa Israel tuh, yang sudah mengalami dan merasakan sendiri bagaimana pertolongan Tuhan, maka orang pun akan menikmati bagaimana Tuhan hadirat, Tuhan yang mau berjalan bersama-sama dengan orang. Dalam orang kehidupan, ya tentunya masalah akan terus ada, problem akan terus datang silih berganti. Tetapi orang harus percaya dan imani bersama bahwa tangan Tuhan selalu memegang orang, apapun orang kondisi, apapun orang keadaan saat ini. Orang percaya, orang dalam hati percaya
Tuhan tolong Pak kita. Tuhan dengar apa yang menjadi kita kebutuhan. Tuhan tahu apa yang kita lewati saat ini. Nah, ketika orang percaya, maka orang baca cerita dengan Tuhan, orang berdoa. Pasti teman-teman, saya juga alami sendiri bagaimana mujizat Tuhan selalu menyertai saya setiap hari, dan pasti juga teman-teman alami itu. Dan dalam khotbah singkat kali ini, saya tetap mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk tetap jaga kesehatan, tetap orang berpegang teguh, tetap berdoa kepada Tuhan agar orang keadaan saat ini boleh pulih, keadaan dunia juga boleh pulih akibat pandemi COVID-19, dan orang harapan bersama di hari-hari yang akan datang orang boleh beraktivitas seperti biasa, dan juga keicat harapan semoga ke depan orang boleh berkumpul sama-sama dalam peribadatan yang biasa orang laksanakan di setiap hari Rabu. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin.